Hai semua, perkenalkan nama saya Ilwan dengan NIM 192104142. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sistem pakar, dimulai dari pengertian sistem pakar, tujuan penggunaan sistem pakar, struktur yang digunakan pada sistem pakar, contoh dari sistem pakar, serta kelebihan dan kekurangan dari sistem pakar. Definisi umum dari sistem pakar adalah suatu program komputer atau sistem informasi yang mengandung beberapa pengetahuan dari satu atau lebih pakar manusia terkait suatu bidang yang cenderung spesifik. Pakar yang dimaksudkan merupakan seseorang yang memiliki keahlian khusus di bidangnya masing-masing. Contohnya seperti dokter, psikolog, mekanik, software engineering, dan lain sebagainya. Perangkat lunak ini pertama kali dikembangkan oleh periset program kecerdasan buatan atau artificial intelligence sekitar tahun 60-an dan 70-an, serta baru diterapkan pada tahun 80-an. Tujuan penggunaan sistem pakar. Pada tujuan kali ini, sistem pakar memiliki 9 tujuan. Yang pertama yaitu interpretasi. Sistem pakar bertujuan untuk membuat sebuah kesimpulan atau deskripsi dari sekumpulan data yang masih mentah. Pengambilan keputusan tersebut berdasarkan hasil dari observasi, mulai dari analisis citra, pengenalan kata melalui ucapan, interpretasi sinyal, dan lain sebagainya. Tujuan yang kedua adalah prediksi, yakni mampu untuk memproyeksikan akibat dari situasi dan kondisi tertentu. Contohnya prediksi terkait data demografi, ekonomi, finance, dan lain sebagainya. Tujuan yang ketiga yaitu diagnosis. Sistem pakar dapat menentukan penyebab terjadinya malfungsi di dalam situasi yang kompleks berdasarkan gejala yang dapat teramati dengan diagnosis yang tepat. Tujuan yang keempat adalah perancangan desain. Sistem pakar dapat menentukan dan membuat rancangan konfigurasi terkait komponen sistem yang cocok dengan tujuan kinerja tertentu dengan memenuhi suatu kendala tertentu juga. Contohnya adalah perancangan desain bangunan, lapangan, dan lain sebagainya. Tujuan yang kelima adalah perencanaan. Sistem pakar juga bertujuan untuk merencanakan serangkaian tindakan yang mendapat tujuan pada tahap kondisi awal tertentu. Tujuan keenam adalah monitoring. Sistem pakar melaksanakan hasil pengamatan berdasarkan suatu kondisi yang diharapkan. Contoh dari proses implementasinya adalah Computer Aided Monitoring System atau CAMS. Tujuan yang ketujuh adalah debugging. Pada tujuan kali ini, sistem pakar mampu untuk menentukan serta menginterpretasikan berbagai cara untuk mencegah terjadinya malfungsi atau kegagalan pada fitur tertentu. Tujuan yang kedelapan adalah instruksi. Mempunyai keamanan untuk mendeteksi tingkat definisi terhadap pemahaman mengenai domain subjek. Tujuan yang terakhir adalah kontrol. Nah, pada tujuan kali ini, sistem pakar memiliki keahlian untuk mengatur pola tingkah laku suatu lingkungan yang kompleks. Contohnya adalah kontrol terhadap interpretasi, perbaikan, dan prediksi. Struktur yang digunakan pada sistem pakar. Yang pertama yaitu antarmuka pengguna. Antarmuka merupakan mekanisme yang digunakan sebagai sarana untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan pengguna. Antarmuka akan menerima informasi dari pengguna dan akan mengubahnya ke dalam instruksi yang dapat diterima oleh sistem. Yang kedua yaitu basis pengetahuan. Basis pengetahuan mengandung pemahaman mengenai formulasi dan skema penyelesaian masalah. Yang ketiga yaitu akuisisi pengetahuan. Akuisisi pengetahuan adalah proses akumulasi, transformasi, dan transfer tiap keahlian untuk dapat menyelesaikan permasalahan dari sumber pengetahuan ke dalam suatu sistem komputer.
Pada tahap ini, seorang engineer bertugas untuk menyerap segala pengetahuan untuk dikirim ke dalam basis pengetahuan. Yang keempat adalah mesin atau motor interferensi. Pada komponen ini mengandung mekanisme penalaran dan pola pikir yang dimanfaatkan oleh para pakar untuk dapat memecahkan suatu masalah dengan baik. Mesin interferensi sendiri merupakan program komputer untuk memberikan metodologi yang ada dalam workplace dan nantinya akan diolah menjadi sebuah kesimpulan. Yang kelima adalah workplace atau blackboard. Nah, workplace merupakan area dari kumpulan memori kerja yang digunakan untuk merekam setiap kejadian yang ada, termasuk pembuatan keputusan sementara. Yang keenam adalah fasilitas penjelasan. Fasilitas penjelasan termasuk ke dalam komponen tambahan untuk meningkatkan penggunaan sistem pakar, serta melacak respon dan hasil penjelasan mengenai tingkah laku pada sistem pakar secara interaktif. Dan yang terakhir adalah perbaikan pengetahuan. Pakar juga mempunyai kemampuan analisis yang baik untuk dapat meningkatkan kinerjanya sedemikian rupa. Kemampuan tersebut terdiri atas keahlian dalam pembelajaran yang terkomputerisasi, sehingga program dapat membedakan antara kesuksesan dengan kegagalan yang dialami. Berdasarkan pengetahuan yang masih relevan untuk diaplikasikan di masa mendatang. Contoh dari sistem pakar. Yang pertama yaitu adalah dendral, aplikasi untuk mengidentifikasi struktur molekul pada campuran kimia yang tidak dikenal. Yang kedua yaitu Mycin, merupakan software yang dibangun untuk mendiagnosis berbagai jenis penyakit. Yang ketiga yaitu Prospector, aplikasi yang diterapkan untuk kebutuhan pada bidang geologi. Yang terakhir atau yang keempat yaitu Exxon dan Excel, merupakan software yang digunakan untuk mengkonfigurasi sistem komputer besar, jenis pada database ya, komputer server. Kekurangan dan kelebihan sistem pakar. Pertama, kelebihannya adalah untuk meningkatkan produktivitas kerja, yang mana dapat membantu dalam menyelesaikan setiap pekerjaan dalam waktu yang lebih singkat. Mampu meningkatkan kualitas dari sisi pemberian nasihat yang lebih konsisten. Memiliki tingkat keadaan yang relatif tinggi serta dapat bekerja secara real time. Dan untuk kekurangannya adalah terdapat kendala dalam mendapatkan pengalaman atau insight baru dengan menggunakan berbagai pendekatan yang dimiliki oleh beberapa pakar. Di dalam proses pembuatan pakar sendiri memerlukan biaya yang besar dengan tetap memperhatikan faktor kualitas dari pengetahuan yang dihasilkan. Dan yang terakhir dalam kekurangannya adalah hasil tingkat evaluasi dari expert system atau sistem pakar ini tidaklah bernilai kebenaran mutlak 100%, namun masih memerlukan tahap pengujian secara berkala untuk dapat menghasilkan kesimpulan yang terbaik. Jadi kesimpulannya adalah sistem pakar dapat digunakan untuk membantu menyelesaikan pekerjaan dengan lebih cepat dengan proses pengambilan keputusan berdasarkan informasi dan fakta yang ada, dan juga dapat memilih jenis metode yang akan digunakan dengan mempertimbangkan faktor keuangan dan sumber daya manusia yang ada. Terlebih, pastikan juga untuk memperhatikan algoritma dari sistem tersebut dengan menyesuaikan terhadap kebutuhan yang akan dijalankan.